Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Channel. Untuk membantu mengembangkan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Selamat mendengarkan. Waktu itu, hari sudah mulai petang. Orang menyebutnya waktu surup. Sendakala berputarnya waktu dari siang ke malam, dari terang ke gelap. Dan pada jam-jam seperti itu, sesuatu yang asing sedang merayap keluar. Waktu yang tepat menyembunyikan anak-anak dari sosok tak kasat mata. Kulo niki asline saka keluarga sing gak neko. Bapak, ibu, Pak D, bule, simbah, kabeh wong apik. Aku percaya niku, Mas. Tapi encen tekan garis keturunan Mbah Nang niku pendatang. Sing kemudian rabi kali Mbah Dok, tiang Jawa asli. Usaha keluarga kulo niku berdagang. Gak ono sing aneh. Nggak ono sampai Pak D nggawa mantuk mbak niku. Mbak sing bakal dadi budhe kula ngken. Saat itu, Hanif masih duduk di bangku SMP kelas 7. Setelah sholat bersama keluarga, mereka menuju ke pawon. Di sana ada meja makan tempat anggota keluarga berkumpul. Hanif menjadi yang terakhir datang. Namun saat dia akan duduk, bapak melihat ke arahnya. "Nduk, Pak De dereng mantuk. Tolong celuken budemu ning kamar. Wis wayahe mangan yo." Hanif terdiam lama. Ia seperti melamun. Namun kemudian gadis kecil ini mengangguk, berjalan pergi. Kamar Pak D berada di sisi kanan bila berjalan dari arah dapur. Langit sudah gelap, terlihat dari celah-celah genting tua. Gadis kecil ini lagi-lagi melamun. Ada perasaan ragu. Bagian yang paling tidak disukai dari rumah ini adalah kamar milik Pak D. Apalagi bila harus masuk. Hanif sudah berdiri di muka pintu kayu. Ia terdiam di sana, memandang tuas pintu untuk beberapa saat. Sebelum memberanikan diri mengetuk. Tok tok tok, tak ada jawaban. "Bude, niki Hanif. Wayahe dahar." Masih tak ada jawaban. Mungkin Bude sedang tidur, pikir Hanif waktu itu. Namun dari dalam, ia mendengar nafas mendengus, seperti mengeram. Anehnya, meski terdengar kasar, namun sejatinya suara itu begitu halus, seperti masuk ke telinga dengan cara lembut. Hanif berhenti. Ia lalu mendorong pintu perlahan. Kamar Bude memang gelap. Hanif sudah hafal, karena biasanya Pak D yang menyalakan lampu. Sudah lama ia ingin tahu kenapa Bude suka sekali dengan keadaan kamar gelap gulita seperti ini. Namun pertanyaan itu ia urungkan, karena tak tahu harus bertanya kepada siapa. Di sana, meski dalam keadaan gelap, ada sedikit cahaya dari lampu di luar yang masuk lewat jendela. Hanif melihat Bude sedang tidur, namun kondisi tubuhnya ganjil. Ia meringkuk seperti orang kedinginan di sudut kasur kapuk. Hanif hanya diam. Suara mengeram itu berasal dari sana. Aroma lembab dingin lantai tekel, bau apek dari debu. Hanif sangat membenci kamar ini. Ia tak tahu alasan sebenarnya, selain alasan-alasan tersebut. Namun, kondisi di dalam kamar ini begitu mencekam. Siapapun pasti merinding. Apalagi bila orang tahu seperti apa Bude itu. "Bude, Bude," panggil Hanif.
Kakinya berjalan sedikit demi sedikit, mendekati kasur kapuk yang disangga dengan ranjang besi berkarat, namun masih terlihat kokoh. Bude masih meringkuk, mengeram persis seperti orang yang kedinginan. Hanif masih berusaha memanggil pelan. Pelan-pelan tangan Hanif yang pendek berusaha menjangkau dan menyentuh tubuh Bude yang ada di sudut kasur. Namun sayang sekali, gadis itu tak bisa menjangkaunya, kecuali ia ikut naik ke atas kasur yang akan menimbulkan suara berkeriet yang cukup keras. Ia tak mau mengganggu Bude. Namun di lain hal, ia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan bibinya. Apakah beliau sedang sakit? Ataukah beliau sedang... Hanif naik ke atas kasur. Suara keriet panjang terdengar. Namun Bude seperti tak peduli. Ia masih mengeram sendirian di sudut. Tangan kecil Hanif menyentuh punggung Bude. Ada yang aneh saat Hanif menyentuh punggungnya. Kulit yang terbungkus kain itu entah kenapa terasa begitu dingin. Hanif terdiam sejenak. Sedangkan Bude, ia tiba-tiba tak lagi mengerang. Tubuhnya diam tak bergerak. Hanif semakin merasa aneh. Bude, bapak ngengken kulo. Bude masih diam. Diam seperti patung. Selang beberapa saat, dia berniat membalik muka. Tapi terdengar suara seperti orang sedang bergumam kesal, marah. Hanif tak bisa mendengar dengan jelas. Hanif bergerak mundur. Ia mulai merasa takut. Nduk, Bude iso njaluk tulung. Hanif masih diam. Suara Bude terdengar lain. Samar-samar serak. Hanif tak menjawab. Nduk, nyedek nggak usah wedi. Mrene. Hanif yang mematung di atas kasur lalu tergiur. Saat Hanif mulai merangkak di atas kasur mendekati Bude, tangan keriput yang sedari tadi hanya diam, tiba-tiba mencengkram lengan Hanif. Tapi sebelum melihat wajah Bude, telapak tangan seseorang tiba-tiba menutup mata Hanif. Ia menarik Hanif sebelum menggendongnya menjauh. Hal yang terjadi selanjutnya adalah Hanif melihat Pak D menutup pintu kamar. Ia bilang Bude sedang tidak enak badan, jadi dia belum bisa bergabung dengan yang lain. Pak D meminta Hanif agar kembali dengan yang lain, sementara beliau sendiri kemudian masuk ke dalam kamar. Sesaat sebelum pintu tertutup, Hanif bisa melihat wajah Bude dengan raut wajah keriput, serta rambut panjang acak-acakannya melihat Hanif melotot. Namun, ia tersenyum menyeringai, persis seperti wajah nenek-nenek di film-film setan. Tapi, Hanif tak pernah menceritakan kejadian ini. Simpang siur tentang keanehan Bude sebenarnya tak hanya jadi pembicaraan keluarga, tapi tetangga-tetangga desa. Pernah ada 2 orang warga yang saat itu sedang jaga malam. Saat melewati di area kuburan, mereka mengaku melihat seorang wanita bergaun putih berjalan sendirian. Takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan, mereka mengikuti. Kebetulan hari itu ada warga sepuh yang baru saja meninggal. Entah bagaimana, di salah satu kuburan, mereka menemukan wanita ini berjongkok. Posenya terlihat seperti sedang berdoa. Merasa ada yang janggal, mereka berjalan mendekat. Demi menghindari kesalahpahaman, 2 orang warga ini sepakat berjalan pelan, berusaha tak menimbulkan suara, sambil memutar, agar bisa melihat siapa dan apa yang sedang dilakukan oleh seorang wanita malam-malam seperti ini. Saat itulah mereka yakin bahwa wanita yang ada di kuburan adalah Bude. Bude sedang berjongkok, sedangkan kedua tangannya menjumput tanah kuburan lalu memasukkannya ke dalam mulut, melahapnya seolah-olah itu adalah nasi putih di atas sebuah piring. Sebenarnya, semenjak cerita itu tersebar,
Banyak orang mengaku tidak percaya, tapi sayang, lebih banyak orang yang percaya dengan cerita tersebut. Hanif dan keluarga sendiri tak tahu harus bereaksi seperti apa. Namun, Pak D mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Tidak sampai perlahan-lahan, semua mulai menyadari keanehannya. Hanif, Isti, dan seluruh anggota keluarga sedang duduk di atas meja makan. Lauk dan nasi tersaji di hadapan mereka. Namun, hanya Bude seorang yang melihat kami semua makan dengan ekspresi wajah kosong. Nasi di atas piring tak disentuhnya sama sekali, sampai menjadi dingin. Meski begitu, tak ada yang berani menegur. Bahkan Pak D sendiri seolah-olah tak melihatnya. Hanif dan Isti beberapa kali mencuri-curi pandang. Wajah wanita itu begitu kacau. Ia tersenyum berkali-kali sendirian. Di lain waktu, Bude sudah mulai mau melahap nasi. Meski caranya terlihat lebih aneh. Ia mencengkram nasi putih, melahapnya ke mulut bulat-bulat, seperti orang yang sudah lama tak pernah makan, tanpa menyentuh lauk sedikit pun. Malam itu, Hanif tahu, bapak dan ibu sedang berbicara. Mereka duduk di ruang tengah bersama Pak D, membicarakan tentang rumor-rumor miring. Namun, Pak D bersikeras bahwa istrinya hanya sedang sakit karena usaha Pak D yang baru saja bangkrut. Ditambah, ia juga baru saja kehilangan jabang bayi. Ia meminta waktu setidaknya untuk sembuh. Namun, puncak dari segala masalah ini adalah saat bapak dan ibu menemukan Bude sedang merobek daging berwarna kemerahan dari perut seekor kucing malang di tengah-tengah lorong. Waktu itu, bapak dan ibu sudah tidak bisa menahan ini lagi. Bude dan Pak D harus pergi. Namun siapa sangka keputusan ini justru menjadi titik awal cerita ini. Karena semenjak pengusiran itu, rentetan kejadian ganjil seperti tak pernah berhenti muncul di dalam rumah kami ini. Disinilah semuanya dimulai. Nduk, kamu ndak pulang tah? Ndak kangen sama bule? Kabeh dulur sepakat. Rumah kuiku hak warismu. Muleho ya nduk. Ben omah iki nggak kosong. Kosong ya napa to bule? Pak D kalih Bude kan teng mriku. Wanita di ujung telepon berhenti sebentar. Hening yang cukup lama sebelum ia berkata, Pak D baru saja nggak ada. Nggak ada ya opo? Tanya Isti. Di sampingnya duduk Hanif yang tak kalah terkejut mendengarnya. Dawa ceritane. Mulai dilek ya. Isti mematikan telepon, melihat kakaknya yang menunggu jawaban. Pak D pecah. Bule kepingin kene mantuk mbak. Hanif terdiam sebentar. Bude minggat. Jare ono masalah nang omah. Pak D nyeluk jenenge kene mbak. Sadurunge nggak ono. Tenan tah. Isti mengangguk. Buta dengan apa yang sedang terjadi. Hari itu juga Hanif bersama adiknya Isti menuju ke stasiun. Mereka harus pulang. Namun tak menampik bahwa Hanif merasakan firasat yang buruk. Ia tak bercerita kepada Isti bahwa semalam ia bermimpi. Ia melihat Pak D melambai-lambaikan tangannya. Konon itu disebut dengan wangkrung. Sebuah mimpi di mana kita dipertemukan oleh orang yang kita rindukan. Konon bila kita datang ke tempat orang yang melambai-lambaikan tangan, padahal dia sudah meninggal, kita juga akan mati di dalam tidur kita. Orang Jawa zaman dulu sering menemui hal seperti ini. Masalahnya, Hanif baru tahu bila Pak D kabarnya sudah meninggal.
Meski dalam harapan Hanif, bule cuma berbohong agar mereka pulang. Bagaimanapun, setelah apa yang terjadi, Hanif masih merasa yakin bahwa Pak D orang yang baik. Ibu dulu sering bercerita, sebelum beliau kehilangan istri pertamanya, ia adalah lelaki yang selalu membantu menggendong Hanif saat masih kecil di bawah pohon jambu tepat di belakang rumah. Namun Hanif juga tidak akan bisa lupa kejadian surup saat hal itu terjadi dan menimpa ibunya. Waktu itu, sebelum maghrib, ibu ada di dapur. Ia sedang menanak nasi di depan tungku saat seorang nenek tua melintas di belakangnya. Ibu tak bisa melihatnya, namun bisa merasakan kehadirannya. Sosoknya bersanggul dengan badan bungkuk. Mengenakan jarik, ia senang berada di sekitar dapur. Ibu sudah terbiasa dengan kehadirannya. Namun, surup itu berbeda. Ia merasa nenek tua itu memandanginya dari sudut dapur di samping tumpukan kayu bakar. Aneh, tak biasanya ia seperti itu. Tak hanya itu, nasi yang seharusnya sudah matang tak kunjung tanak. Sebaliknya, nasi itu berbau bangkai. Hal yang membuat ibu sontak muntah-muntah. Sampai akhirnya, ia tak sanggup menahan rasa sakit ketika dari dalam tenggorokannya keluar tanah hitam beraroma busuk. Setelah kejadian itu, hal buruk seperti silih berganti datang masuk ke dalam kediaman ini. Ibu yang hanya bisa terbaring di atas kasur, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang begitu hitam tinggal di rumah ini. Ia sekali lagi tak bisa melihatnya, tapi bisa merasakannya. Hanif sedang tidur saat ia mencium aroma wangi. Ia tak tahu dari mana asalnya. Namun ada belayan tangan dingin membelai-belai rambutnya. Isti tidur di sisi lain. Saat Hanif mulai sadar dan mencoba melihat siapa yang ada di sampingnya, ia tak menemukan siapapun. Disitulah lalu terdengar ibunya menjerit, membuat seisi rumah gaduh. Hanif turun bersama dengan adiknya melintas ke kamar orang tua, tempat di mana bapak sedang duduk dan menahan kedua tangan ibu. Sedangkan di bawah kaki mereka terlihat rambut menjuntai bercatuhan dengan darah. Hanif tak akan bisa melupakan wajah ibu yang melotot melihat bapak yang beristighfar sambil terus menahan kedua tangan ibu. Ibu mengeram, menjerit, lalu berkata, "Iki ngono nggo omahe kene, minggat kon." Tak lama, ia menggigit leher bapak. Merobek daging di pundak membuat bapak menjerit dan melepaskan pegangannya. Sementara sobekan daging yang tipis itu dikunyah bulat-bulat sebelum ibu menelannya dan lalu memuntahkannya. Malam itu, ibu terlihat seperti orang sinting. Bapak akhirnya memanggil teman baiknya yang bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh sembarang orang. Saat beliau masuk ke kamar ibu, lelaki paruh baya itu tak henti-henti menatap ke langit-langit sambil sesekali seperti membaca sesuatu. Namun yang paling membuat Hanif penasaran adalah ketika ia berkata, "Omah iki nggak bener. Pelan-pelan tambah akeh dayohe. Ono sing tahu poso surup yo ning kene." Hanif yang meskipun masih kecil, ia bisa menangkap raut wajah bapak yang berubah. Sembari menyisir rambut ibu yang hanya bisa menangis, ditemani oleh Isti, bapak menarik lengan temannya, lalu mengajak dia bicara empat mata. Bapak menyembunyikan sesuatu. Tak lama, lelaki paruh baya itu menuju kamar Pak D. Belum juga pintu itu terbuka, si lelaki langsung menutup hidung. Ia lalu masuk. Dibantu oleh bapak, mereka menjungkir balikkan ranjang tempat Pak D dan Budi dulu tidur. Di sana, mereka menjungkil satu persatu keramik yang ada di bawah. Mereka meletakkan sesuatu
sebelum menguburnya lagi. Si lelaki lalu mendekat ke tempat ibu. Ia hanya memberi doa, setelah itu beliau pergi. Konon, Hanif mulai merasa ada yang aneh. Saat menjelang maghrib, Bapak akan masuk ke kamar Pak D, menguncinya, tak membiarkan siapapun masuk. Hal ini terus berlanjut selama berhari-hari. Semakin lama, kondisi ibu semakin membaik. Beliau mulai bisa berjalan, meski tak bisa lama-lama. Sebaliknya, kondisi Bapak semakin kurus dengan mata yang terlihat lelah. Hanif dan Isti yang penasaran berniat untuk melihat apa yang terjadi dari lubang kunci. Hanif yang tahu Bapak baru saja masuk ke kamar Pak D, lantas mulai mengintip. Di sana, ia melihat Bapak sedang berdiri membelakangi pintu, menatap ke arah jendela yang juga terkunci dengan gorden berwarna putih. Tak tahu apa yang sedang dilakukan Bapak. Kemudian, Bapak mulai menggoyangkan badan serta kedua kakinya seakan-akan sedang menimang bayi. Hanif tercekat, tak mengerti. Sebelum Hanif sadar, di sekeliling Bapak dipenuhi oleh sosok tak dikenal. Terutama sosok mata wanita tua yang kemudian memandang Hanif dari lubang kunci. Sejak saat itu, tak ada lagi hal yang mengganggu ibu. Namun, ini hanya bertahan sementara. Karena selang beberapa waktu kemudian, Pak D datang lagi ke rumah ini bersama dengan istrinya. Saat itu, Hanif masih terlalu kecil untuk tahu urusan orang dewasa. Bapak memerintahkan Hanif agar mengajak Isti masuk bersamanya. Meski di dalam hati anak kecil itu, rasa penasaran atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam rumah ini menyeruak naik. Namun, Hanif tidak dapat melakukan apa-apa selain menurut kepada Bapak. Apalagi saat itu Hanif melihat kilatan mata Bapak. Ia seperti marah. Rasanya bagi Hanif sendiri, ini adalah kali pertama ia melihat Bapak bersikap seperti itu. Apalagi di depan saudara kandungnya sendiri. Namun bukan Hanif bila tak bersikap sedikit nakal. Dari balik sebuah tirai yang tidak jauh dari sudut kiri lorong, Hanif berusaha menguping. Isti, adiknya, mencoba mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan terlalu berbahaya. Namun Hanif, ia abai dengan peringatan adiknya. Berkali-kali Isti memperingatkan bahwa ia merasakan firasat tidak enak. Isti menarik-narik baju kakaknya. Sesekali, ia kembali mencoba mengingatkan agar lebih baik mereka tidak ikut campur dengan semua ini. Namun, Hanif sudah dirundung rasa penasaran yang tak bisa dibendung lagi. Di titik terjauh dari posisi kedua orang tua yang sedang duduk membicarakan sesuatu, dua anak kecil ini berusaha mendengar apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh Bapak, Ibu, Pak D, dan Bude. Ada satu hal ganjil, di mana hari ini Bude tak terlihat seperti biasanya. Bude yang dikenal oleh orang sebagai pribadi yang tertutup dan sangat penyendiri, tampak berbeda. Beberapa kali, Hanif mendengar beliau berbicara, tampak normal. Walau sebenarnya, hal seperti ini justru membuat Bude terlihat tidak normal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan ini? Dari sudut tempat Hanif dan Isti berdiri, ia bisa melihat wajah Pak D yang menatap lurus. Kemungkinan sedang melihat Bapak yang ada di depannya. Di samping kirinya, Bude juga melakukan hal yang sama. Wajah mereka terlihat serius bercakap-cakap. Sayang tak ada yang bisa didengar. Posisi Hanif dan Isti tidak memungkinkan untuk bisa mendengar dengan jelas. Kecuali mereka mau melangkah sedikit lagi ke depan. Namun bila itu dilakukan, Bapak pasti akan tahu. Ia akan marah besar. Terpaksa Hanif hanya bisa mengira apa yang sedang mereka bicarakan dari bahasa bibir. Dan disinilah hal yang mengejutkan terjadi.
Sesaat entah bagaimana hal itu terjadi. Di tengah-tengah keseriusan Hanif melihat bibir Pak D, tiba-tiba kepala Bude menoleh, bergerak pelan, sebelum menatap Hanif dengan sorot mata melotop. Ada senyuman aneh yang membuat gadis kecil ini merinding dibuatnya. Bude tersenyum. Meski hanya sedikit sekali, namun Hanif bisa merasakan ketakutan. Ketakutan yang tak bisa ditulis oleh kata-kata. Perempuan itu sungguh menakutkan. Lama setelah waktu bergulir, terdengar suara gebrakan di meja, diikuti oleh suara bapak yang berteriak-teriak keras. Hanif dan Isti merasa kalut karena terkejut, sementara di luar rumah mulai ramai tetangga berkumpul. Mereka semua ingin tahu sembari mengamati situasi. Tak beberapa lama, Pak D keluar dengan istrinya. Mereka diusir dari dalam rumah oleh bapak. Ibu sampai menahan tubuh bapak agar tak terjadi kontak fisik. Lagi-lagi, tak pernah Hanif melihat bapak sampai sejauh ini. Pak D pergi bersama Bude. Mereka meninggalkan tempat ini dengan sebuah mobil hitam mewah. Mobil yang entah didapatkan dari mana. Kepergian Pak D dengan Bude benar-benar membuat Hanif merasa lemas. Ia takut sesuatu terjadi. Mata Bude tak berhenti melotot kepada bapak dan ibu.